Manga One Piece chapter 1034 yang berjudul Sanji versus Queen dibuka dengan sebuah adegan ledakan besar yang terjadi di aula kenikmatan dekat dengan tempat para geisha bersembunyi dari perang Onigashima. Ledakan itu tentunya membuat para geisha panik, termasuk seorang geisha bernama Osome. Osome adalah seorang geisha yang diperlihatkan pada manga chapter 1031, di mana dia adalah seorang geisha yang diduga telah dihajar Sanji yang pada saat itu masih merasa aneh dengan perubahan tubuhnya. Namun adegan Sanji menghajar si Osome tersebut belum diperlihatkan apakah itu benar Sanji atau bukan. Nah, pada saat para geisha lain sangat takut dengan ledakan besar itu, si Osome ini justru tampak cemas mencari tikus kecil kesayangannya yang bernama Chuji. Setelah itu, adegan berpindah kepada Momonosuke yang masih terus berjuang untuk menghentikan Pulau Onigashima yang akan dijatuhkan oleh Kaido di ibu kota bunga. Dengan menguatkan tekadnya, Momonosuke berkata pada diri sendiri bahwa selama aku masih bernafas, tak akan aku biarkan pulau ini menghancurkan ibu kota bunga. Kemudian adegan sedikit memperlihatkan situasi di lantai pertunjukan di mana para samurai Wano masih menahan para kroco-kroco Kaido yang ingin menyelamatkan diri dari kobaran api hidup yang telah dibuat Kanjuro di beberapa chapter sebelumnya. Setelah adegan itu, barulah kita disuguhkan pertarungan yang menjadi judul chapter ini, yaitu Sanji versus Queen, di mana pertarungan tersebut dekat dengan ruangan tempat para geisha bersembunyi. Dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ledakan besar yang terjadi di awal chapter adalah dampak pertarungan dari Sanji versus Queen. Pertarungan tersebut melahirkan berbagai macam plot twist yang epik. Ternyata, Queen bisa menirukan ciri khas jurus dari para Vinsmoke Germa Double Six. Pertama, Queen menyerang Sanji dengan jurus Sparking Valkyrie yang tidak lain adalah jurus dari Ichiji. Walaupun serangan itu berhasil dihindarinya, Sanji tentu kaget melihat Queen menirukan jurus dari Ichiji. Tak cukup sampai di situ, Sanji dibuat terkejut lagi saat Queen menyerangnya dengan jurus Henry Blazer yang tidak lain adalah jurus dari Niji. Sanji yang makin kaget melihat itu membuatnya mati langka dan akhirnya ia pun terkena serangan itu hingga membuatnya terjatuh beberapa detik sampai akhirnya Sanji menghindari serangan susulan dari Queen. Setelah beberapa serangan laser yang diarahkan kepada Sanji, akhirnya Queen berhasil menangkap Sanji dan mencengkeramnya dengan jurus Wind's Dayton yang tidak lain adalah jurus dari Yonji. Sambil mencengkeram Sanji dengan erat, Queen menjelaskan bahwa tadinya dia ingin melihat Sanji menggunakan Red Suit-nya karena dia ingin menghancurkan Sanji sebagai keturunan Vinsmoke dan membuktikan kepada Vinsmoke Judge bahwa teknologi yang dia miliki tidak ada apa-apanya dibanding miliknya. Mendengar curhatan Queen membuat Sanji tampak kesal dan menendang tangan kiri Queen yang mencengkeramnya dengan teknik Diablo Jambe-nya. Hal itu pun membuat tangan mekanik Queen hancur di bagian lengan. Tak terima tangan mekaniknya hancur membuat Queen marah, namun Sanji justru lebih marah lagi karena Queen terus menyebut nama Vinsmoke. Dengan penuh emosi, Sanji menyalakan haki di kakinya dan menyerang Queen dengan teknik Diablo Jambe Flanched Strike. Akibat menerima tendangan dari Sanji tersebut membuat Queen nampak kesakitan. Dengan posisi berdiri stay cool, Sanji pun berkata kepada Queen yang sudah terjatuh bahwa dia tidak akan membiarkan Queen mendominasi pertarungan. Masing-masing di antara kita sudah melemah karena sudah melakukan pertarungan yang cukup lama. Bedanya adalah sudah kutentukan dan kuterima takdirku bahwa aku bukanlah orang yang sama kau lawan di lantai pertunjukan. Saat Sanji berkhutbah tentang takdirnya, tiba-tiba saja Queen menghilang dari pandangannya. Hal ini pun membuat Sanji sangat-sangat terkejut. Dalam mode menghilang itu, Queen berkata kepada Sanji, "Kalau begitu, tunjukkan seperti apa perubahanmu. Karena sekarang, aku sudah menggunakan teknikmu Steel Black." Sanji pun merespon perkataan Queen dengan berkata, "Kau benar-benar bisa menggunakan banyak teknik ya." Lalu pada saat itu pula, Sanji melakukan sesuatu yang sudah saya nanti-nantikan. Ia menghilang dengan sekejap tanpa menggunakan Red Suit. Melihat skill Sanji itu pun membuat Queen tak percaya bagaimana bisa dia menghilang tanpa Red Suit. Namun Queen berusaha untuk bersikap percaya diri. Dia yakin Sanji akan terlihat lagi setelah stamina-nya habis. Mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang belum paham kenapa Sanji bisa menghilang padahal ia tidak menggunakan Red Suit. Untuk menemukan jawabannya, mari kita flashback sedikit ke belakang. Pada pertengahan manga chapter 1023, Sanji menjelaskan kepada Zoro bahwa ada yang aneh pada tubuhnya setelah ia menggunakan Red Suit sebanyak 2 kali. Kemudian pada akhir manga chapter 1028, diperlihatkan tubuh Sanji yang remuk akibat serangan Queen, hanya dalam waktu beberapa detik tubuhnya kembali sembuh seperti semula. Lalu adegan selanjutnya, Queen menebas Sanji dengan pedangnya. Namun luar biasanya malah pedang Queen lah yang hancur. Sedangkan Sanji masih dalam posisi berdiri kokoh, bahkan tak terjatuh sama sekali. Selanjutnya pada awal chapter 1029, Queen berkata kepada Sanji bahwa ia ingat Judge pernah berbicara tentang ingin membuat manusia jadi lebih tangguh dengan faktor kecepatan penyembuhan, peningkatan tenaga fisik, dan dilengkapi dengan hati sedingin es, atau kata lainnya tidak memiliki hati sama sekali. Dari beberapa flashback ini, saya menarik kesimpulan Sanji yang dulunya adalah produk gagal Germa
Kini kekuatannya sudah bangkit karena lebih dari sekali ia menggunakan Red Suit Steel Bag-nya. Jadi bisa dibilang penggunaan Red Suit itu hanyalah pemicu kekuatan sesungguhnya dari produk modifikasi manusia ciptaan Vinsmoke Judge. Untuk bukti lebih kuatnya, silakan tonton baca lagi manga chapter 840 di mana Sanji bertarung dengan Niji karena Niji tega menghajar seorang pelayan wanita yang telah ditolong oleh Sanji. Pada saat pertarungan itu, Niji mengancam Sanji jika ia berani melawan, maka akan terjadi pertumpahan darah di East Blue. Sanji pun terpaksa tak melawan dan menerima serangan dari Niji secara cuma-cuma. Pada saat menyerang Sanji, Niji menggunakan teknik Henry Needle, di mana efek dari teknik itu mengeluarkan energi listrik. Padahal Niji tidak menggunakan Red Suit sama sekali. Sekarang mari kita kembali ke manga chapter 1034. Setelah adegan Queen dan Sanji yang menggunakan teknik menghilang, adegan berpindah lagi ke seorang geisha bernama Osome yang telah menemukan tikus kecil kesayangannya. Permasalahannya, tikus itu berada dekat sekali di area pertempuran Sanji versus Queen. Lucunya, ternyata Queen menyukai si Osome tersebut, namun dia sudah 2 kali ditolak oleh si Osome. Masih merasa kesal, Queen pun akan sedikit melakukan improvisasi dan mulai bergerak maju untuk menyerang si Osome. Saat akan menyerang, Queen mengeluarkan kalimat yang berbunyi, "Kurasa hukuman dewa yang kujatuhkan masih kurang." Saat Queen mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang Osome, Sanji pun menampakkan dirinya yang telah menggunakan teknik Skywalk untuk mengambil jarak yang lebih tinggi sehingga bisa menghasilkan damage yang lebih kuat. Sebelum ia melancarkan serangannya, Sanji pun bergumam, "Exoskeleton yang kokoh, peningkatan tenaga, dan kecepatan super akan kumanfaatkan semuanya. Kalau kugabungkan perlindungan exoskeleton dengan hasil latihan Buso Soku Hakiku, harusnya kakiku mampu menahan api yang lebih panas." Sedikit informasi teman-teman, exoskeleton adalah sebuah rangka luar organisme yang bertanggung jawab sebagai perlindungan tubuh. Kembali ke topik, dengan semua kemampuan Buso Soku Haki dan bangkitnya kekuatan modifikasi yang telah Sanji sadari, Sanji pun mengeluarkan teknik baru yang diberi nama Ifrit Jambe. Sambil meluncur ke bawah untuk menyerang Queen, Sanji berteriak, "Aku tahu sekarang, ternyata kau yang sudah memukulnya Queen, kau benar-benar sampah." Queen yang hanya fokus untuk menyerang Osome tentu tak bisa menghindari kecepatan serangan dari Sanji tersebut. Alhasil, Queen pun harus menerima tendangan bertubi-tubi dengan berbagai macam variasi jurus yang dilapisi api yang lebih panas. Dan adegan ini pun menutup chapter 1034. Satu hal lagi, di panel terakhir manga chapter 1034 ada sebuah tulisan horor yang pasti membuat kita sedikit kesal, yaitu adalah "Minggu depan libur". Menurut saya, chapter kali ini keren karena pertarungannya penuh plot twist, ada jurus baru, dan juga mengungkap sebuah adegan yang masih terlihat kabur, yaitu dalang dari si pemukul geisha yang bernama Osome ternyata bukan Sanji, melainkan Queen. Tinggalin pendapat kalian untuk manga chapter kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun!